Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Kamis 20 Januari 2021. Bacaan-bacaan suci yang menjadi kekuatan kita hari ini, bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, bab 18 ayat 6-9, dilanjutkan bab 19 ayat 1-7. Bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 7-12. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama dikisahkan kepada kita bersama, yakni tokoh-tokoh yang menjadi gembala bagi bangsa Israel, yakni Daud dan juga Raja Saul. Daud menjadi orang yang terberkati, pilihan Allah, dan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Dia diterima dan dielu-elukan oleh orang banyak, khususnya ketika dia berjasa bagi pembebasan bangsa Israel ketika mengalahkan Goliat dan juga orang-orang Filistin. Sedangkan Saul sudah ditolak oleh Allah menjadi raja. Masa pemerintahannya akan berakhir dan digantikan oleh Daud. Masyarakat juga sudah lebih memilih dan menerima Daud menjadi raja bagi mereka. Itu nampak ketika Daud pulang setelah berperang melawan Goliat dan pasukannya. Dia dielu-elukan dengan mengejek Raja Saul. Saudara-saudariku yang terkasih, kenyataan ini membuat iri hati. Saul berencana untuk membunuh Daud. Tetapi sekali lagi mau ditegaskan, apakah rencana Saul ini akan terjadi? Pastilah tidak. Karena Tuhan telah menetapkan dan mengasihi, memberkati Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Hal yang sama juga boleh kita renungkan untuk perjalanan hidup kita. Ketika kita sudah dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi saksi kasih dan kebaikannya, tentulah apa yang akan kita perjuangkan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menguatkan, sehingga perjuangan hidup kita berbuat kebaikan, mewartakan kebenaran akan tetap diterima oleh banyak orang. Sedangkan dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan bagaimana sosok Yesus di hadapan banyak orang. Orang akhirnya mempunyai pandangan yang sama. Boleh kita katakan bahwa Yesus itu punya karisma yang orang datang kepadanya berbondong-bondong. Mengapa itu bisa terjadi? Karena hidup Yesus itu sendiri, cintanya sungguh luar biasa, khususnya bagi mereka yang terpinggirkan, orang-orang miskin, orang-orang yang berpenyakitan. Kuasanya juga sungguh luar biasa. Bahkan setan-setan pun dihardiknya, diusirnya. Dan juga ajaran ataupun sabdanya sungguh meneguhkan, menguatkan, atau memberikan pandangan yang baru bagaimana kemanusiaan itu sungguh berharga di hadapan Tuhan dan harusnya di hadapan kita bersama. Ini juga menjadi penegasan bagi kita bersama, saudara-saudariku yang terkasih, untuk sungguh-sungguh meyakini, mengimani, dan menjadikan Yesus sebagai sumber segala-galanya untuk hidup kita. Mari kita yakin di dalam Yesus semuanya akan terpenuhi untuk hidup kita. Keraguan kita lah, kekurang iman kita lah yang akhirnya membuat kita tidak boleh menerima, tidak mendapatkan apa yang kita idamkan, rindukan di dalam hidup kita. Semoga dengan menambah iman kita, kita semakin dapat mendapatkan ataupun mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.